Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membahas soal berita terbaru tentang timnas Indonesia hari ini yang lagi menjadi perbincangan hangat, khususnya soal Martin Paes yang akhirnya sudah bisa bermain bersama dengan timnas Indonesia. Tapi ada berita yang mengatakan katanya dia nanti akan absen melawan Arab Saudi, nanti bisa main bersama dengan Australia nanti. Tapi ya who knows ya, kita akan sama-sama cari tahu informasinya. Let's go teman-teman. Memang ya, bahwa dia sudah resmi bisa mengenakan kostum merah putih atau bermain untuk tim nasional kita bersama dengan pelatih STY karena sudah disetujui oleh FIFA dan dalam sidang, dalam pengumuman ini sudah aman. Seperti yang diutarakan oleh Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir di dalam akun dia, Instagram dia, bahwa Paes sudah diperbolehkan bermain di round 3 atau di babak ketiga kualifikasi pra Piala Dunia zona Asia. Kita berada di grup C bersama dengan Arab Saudi, ada Australia, Jepang, Bahrain dan Cina. Nah, kemarin itu setelah saya balik dari luar malam, ya memang saya tidak memposting atau berbicara di konten YouTube saya, hanya ada foto-foto dari Martin Paes, tapi saya coba untuk mengontak Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sekaligus memberikan ucapan selamat karena Martin Paes sudah resmi membela tim nasional Indonesia. Ini kan kabar sukacita, mengembirakan bagi semua supporter, ya netizen yang menggemari tim nasional, karena ini penting untuk posisi penjaga gawang yang dianggap masih menjadi titik lemah, walaupun kita punya Hernando Ari, ya, punya Adi Satrio, ya, punya Nadeo, tapi tetap STY menginginkan harus sudah di putaran ketiga ini sudah levelnya sudah tinggi, ya, semua tim-tim yang sangat kuat tetap bersama perlu untuk Martin Paes. Kiper dengan tinggi 191 cm ini sangat baik dari FC Dallas, dan semua penggemar sepak bola di Indonesia ya menyambut dengan luar biasa kabar dari Ketua Umum ketika Paes sudah pasti. Namun ketika saya memberikan ucapan selamat, ya, Pak Erick juga membalas dengan terima kasih, dan saya coba untuk bisa menanyakan, ya, apakah Paes sudah tersedia bisa bermain di tanggal 5 September yang akan datang menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City di kota Jeddah. Ya, karena ini pertandingan pertama yang selalu sulit bagi siapapun, ya, termasuk bukan cuma Indonesia tapi termasuk bagi tuan rumah, karena mereka juga seperti dalam konten video saya sebelumnya, Roberto Mancini sebagai pelatih agak mewaspadai melihat perkembangan Indonesia yang sangat baik, tidak sama dengan penampilan kita di Piala Asia di Qatar Januari yang lalu ketika kita bisa lolos ke babak per-8 final ke 16 besar, ya, kita terhenti memang melawan Australia, tapi sekarang kan ketambahan pemain-pemain ini yang membuat Arab Saudi dan Mancini ini berhati-hati, ya, karena sebelum Paes sudah diresmikan kemarin bisa membela Indonesia, kita sudah punya Tom Hai, punya Ragnar Oratmangun, punya Jai Itzes, punya Calvin Verdong sebagai amunisi tambahan bagi tim senior kita. Nah, dengan Paes sudah bisa bermain, pasti beritanya sudah tembus sampai ke lawan-lawan kita, termasuk Arab yang akan menjadi lawan pertama. Nah, kabar buat teman-teman semua perlu diketahui bahwa Martin Paes ini, setelah saya berbicara dengan Pak Erick semalam itu, Pak Erick mengatakan memang belum bisa. Ketika saya bilang sudah bisa main, Pak Ketua, belum bisa. Jadi lawan Arab itu tidak bisa bermain. Martin Paes kenapa tidak bisa bermain, ya, untuk pertandingan pertama ini? Karena Pak Erick bilang itu perlu register selama 1 bulan, ya, ketika ia sudah disahkan kemarin, dan perlu untuk waktu ini sehingga tidak tersedia untuk menghadapi Arab, terlewatkan pertandingan melawan. Saya juga agak kaget juga, oh begitu ya Pak, oh iya memang harus register 1 bulan. Jadi lawan Arab lewat, ya, tetapi lawan Australia bisa. Maka debut bagi Martin Paes ini akan terjadi di Stadion Gelora Bung Karno di Senayan, ya, kita bermain di kandang kita di saat akan menjamu The Socceroos Australia,
ya. Itulah debut dari Martin Paes. Ini hasil pembicaraan saya dengan Pak Erik. Jadi bukan dari saya tapi dari ketua umum, karena saya menanyakan langsung. Saya ingin sih melihat Martin Paes ini tampil melawan Arab, ya. Langsung dia bisa bermain. Ini bagus sekali buat kita. Tapi akhirnya agak meleset. Itu baru bisa tampil ketika kita balik dari Arab dari tanggal 5, karena kita bermain melawan Arab kan sudah di dini hari, ya. Tanggal 6 dini hari pukul 01.00. Nah, setelah itu kita bergerak, begitu habis lawan Arab pasti langsung balik karena mempersiapkan diri lawan Australia di GBK. Nah, di sanalah Martin Paes hadir, ya, untuk bisa bermain melawan kita. Ya, bukan tidak mungkin juga dia masuk di dalam bagian sekarang, bisa menuju juga ke Arab Saudi, bisa menyaksikan pertandingan pertama, dan dia ikut bersama rombongan menuju Jakarta di saat sudah selesai, ya. Atau dia langsung dari Dallas itu terbang menuju Jakarta. Dia tidak ada di Jeddah, jadi dia langsung ikut menunggu di Jakarta. Ya, semua tergantung dari bagaimana pembicaraan antara PSSI, Pak Erik, dan juga dengan STY untuk Martin Paes ini. Tapi memang sayang sekali ya, memang Martin Paes. Jadi begitu informasinya teman-teman. Jadi ya memang harus disayangkan juga kalau akan absen melawan Arab Saudi. Tapi ya kita percayakan saja kepada Coach Sintayong yang akan mempercayakan kiper mungkin kepada Hernando Ari, ya. Ya nggak apa-apa deh, ya. Yang penting intinya sudah join bersama timnas Indonesia, itu yang penting teman-teman. Tinggal masalah registrasinya yang prosesnya 1 bulan. Semoga bisa dipercepat. Ya, semoga bisa dipercepat untuk masalah registrasinya. Masih seputar hype-nya Martin Paes yang sudah resmi bisa bermain dan memperkuat timnas Indonesia di round 3. Satu persatu kepingan-kepingan puzzle ini udah mulai kelihatan, guys. Tinggal sosok lini depan ya, penggebrak, pendobrak, striker. Kita berandai-andai. Andai sebelum lawan Arab dan lawan Australia ini, Ole Romeni udah bergabung bersama kita. Atau Mauro Zylstra yang santer kabarnya, dia udah mengirim berkas-berkas dia untuk dinaturalisasi ke PSSI. Tinggal tunggu calling-calling aja nih katanya. Sekali lagi gue gak tahu ya ini valid apa kagak nih. Gue cuma mau menegaskan ke kalian. Ini gue ngerasa semua fans itu bahagia hari ini. Tapi kita nggak tahu nanti di match ya, ketika Paes bermain, Ole bermain, atau nanti siapapun bermain, dan form of the day-nya jelek, mereka main buruk, kita kalah. Kita harus siap terima itu, guys. Gue yakin banget pasti nanti ada aja pasti orang-orang yang hujat atau misalnya ngata-ngatain pemain diaspora kita yang diharapkan bisa bikin kita lolos Piala Dunia, tapi ternyata belum. Gue cuma mau ngingetin aja ya, kita dengan tim seperti ini belum tentu lolos juga, guys. Gue cuma mau ngingetin aja, kalau kita mau menang, kita harus siap kalah juga. Yang jelas kita harus dukung sepenuhnya timnas kita. Ya, betul sekali. Apapun yang terjadi hasilnya nanti, kita mau udah kalah atau menang, tetap dukung. Semoga dengan kedatangan Paes atau nanti disusul sama Ole dan juga Mauro Zylstra, ini bisa menjadi tambahan, bertambahan dan memperbesar kemungkinan kita untuk bisa mengalahkan semua lawan kita di grup C. Semoga at least dalam kehidupan kita yang sebentar ini kita bisa ngelihat timnas kita main. Udah main pepatah aja kak bang. Good luck buat semua pemain, Pak Erik, Sintayong, semua jajaran. Gua mewakili para fans timnas yang waras. Kami bersama betul, setuju bang. Pak Erik, Sintayong dan semuanya. Good luck timnasku. Good luck. Rumornya Ole, Mauro. Ini lagi. Ternyata yang muncul di media Dimas Derajat. Dipanggil STY. Memanggil Dimas Derajat, guys. Lu pada yang nanya, kok bisa sih klub ngumumin duluan dibandingin timnasnya? Jadi info pemanggilan Dimas ini itu tertulis di web resminya Persib Bandung. Jadi kurang lebih kayak PSSI itu udah ngasih surat panggilan ya ke Dimas Derajat melalui Persib. Ya mau gimana guys, lu pada kalau misalnya bilang Dimas Derajat itu kurang ya, striker yang B aja. Bahkan ya pemanggilan ini tuh dikomenin yang negatif rata-rata sama netizen ya. Dibilang Sintayong jelek dalam pemilihan striker lah. Terus ngeluh gitu, katanya pemain Bapung ngapain dipanggil. Pertanyaannya, Dimas Derajat bagus nggak? Enggak. Tapi ada pilihan lain nggak di Liga 1? Kagak ada. Gue nggak terlalu ngikutin ya Ligue 1 ya. Ligue 1 gue nggak terlalu ngikutin. Setahu gue, tim-tim di Liga 1 di Ligue 1 itu rata-rata menggunakan pemain asing sebagai striker utamanya. Nomor 9 itu pemain asing. Kalau nggak pemain asing, ya pemain Indo yang umurnya tuh udah 30 plus. Pusing juga nih jadi Sintayong, jadi apalagi jadi Yong Ki-hun ya, paling pusing itu dia. Opsinya untuk main-main lokal ya, striker-striker muda ya, tapi nanti dipromosin di U23, U20.
Kalau kita lihat di pool timnas U20 aja ya, striker itu ada Lakaka ya, Jens Raven. Di U17 ada Mirza, Jos Holong, Alberto. Tapi mereka kan masih muda banget guys, gak mungkin dong dibawa lawan Arab sama lawan Australia dong. Gak mungkin dong, lu kira ini karir mode, Master Liga. Jadi untuk timnas senior pilihannya tinggal Ramadan Sananta, Dimas Derajat, Hoki Caraka. Kenapa nggak Sananta sama Hoki bang? Ya sama-sama, masih muda juga. Balik lagi ya, belum tuh juga sih sebenarnya mereka berdua tuh nggak dipanggil ya. Karena ini baru statement dari Persibnya doang, bukan dari timnasnya langsung. Oh, masih statement klub gitu, ya teman-teman ya. Akhir-akhir. Oke teman-teman semuanya ya, jadi demikian dulu berita dan informasinya. Yang berita utama kita adalah bagaimana Martin Paes belum bisa bermain bersama dengan Arab Saudi, tapi soal kejelasan atau validnya berita tersebut nanti kita tunggu sama-sama. Kalau mungkin Pak Erick Thohir memposting langsung baru itu memang valid. Tapi dikatakan oleh Bang Ropan tadi itu adalah perkataan dari Pak Erick Thohir. Tapi ya atau juga teman-teman ya, kita akan terus update berita dan informasinya. Tulis di kolom komentar pendapat kalian. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless.